Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait manajemen dari usaha mochi kelompok kami, dan setiap manajemen tersebut akan dijelaskan oleh anggota kelompok 1. Presentasi kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Garnita, NIM akhir 047. Saya di sini sebagai manajemen produksi. Baik, selanjutnya ada manajemen produksi. Jadi manajemen produksi adalah salah satu proses pengolahan yang terstruktur dari semua kegiatan yang sudah direncanakan, melalui dari input atau bahan baku sampai ke output atau produk jadi. Dalam kelompok kami, mulai dari menyiapkan list bahan baku, setelah itu membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mochi, kemudian memulai produksi, packing, dan diantar ke pelanggan. Selanjutnya ada perencanaan, di mana menentukan resep mochi dasar yang akan digunakan, termasuk jenis tepung ketan, perbandingan air dan susu, dan tambahan bahan lainnya. Kemudian untuk varian rasa, di kelompok kami ada strawberry creamy, Oreo, mangga creamy, Coco crunchy, dan beng beng. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, siapkan bahan yang diperlukan, pastinya kualitas baik dan bersih. Yang kedua, pembuatan kulit mochi. Campurkan tepung ketan dengan air dan susu, lalu dikukus selama 30 menit hingga matang dan kenyal. Yang ketiga, pembuatan isian. Siapkan berbagai macam isian seperti strawberry creamy, mango creamy, Coco crunchy, Oreo, dan beng beng. Yang keempat, pembentukan mochi. Ambil sedikit adonan kulit mochi, kemudian ditambah minyak agar tidak lengket, kemudian diuleni hingga kalis. Lalu diambil beberapa bagian, bulatkan kembali. Yang kelima, pendinginan. Dinginkan adonan mochi agar mudah dibentuk dan dikemas. Yang keenam, pengemasan. Kemas mochi di dalam kemasan yang menarik dan higienis. Dan yang ketujuh, penyimpanan. Simpan mochi di tempat yang bersih dan kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legiman dengan NIM 065. Di sini saya sebagai manajemen produksi. Tugas saya yang pertama yaitu pengendalian kualitas. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap setiap tahapan produksi dan juga melakukan uji rasa, tekstur, dan tampilan produk yang nantinya akan dipasarkan. Kemudian tugas saya yang ketiga yaitu melakukan distribusi. Distribusi yang dilakukan dalam kelompok kami yaitu dengan platform online seperti Instagram, TikTok, dan juga melalui mulut ke mulut untuk menawarkan produk kami. Di sini ada contoh poster yang kami buat untuk melakukan promosi di media sosial. Dan yang terakhir yaitu kemasan. Kami menggunakan kemasan yang menarik dan aman untuk menjaga mochi selama pengiriman. Di sini ada contoh kemasan yang kami gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Diparianto dengan NIM akhir 043. Saya di sini bertugas sebagai manajemen pemasaran yang tugasnya yaitu untuk mencatat orderan yang masuk dan mengelisnya di grup. Baik, untuk tantangan pemasaran sendiri, yang pertama, konsistensi pembelian pada PO pertama, PO kedua, dan PO ketiga. Di PO kedua terjadi penurunan karena di PO pertama produk mochi kami kulitnya terlalu tebal, dan di PO kedua sudah kami perbaiki dan terjadi peningkatan di PO ketiga. Untuk ketahanan produk juga menjadi tantangan karena produk mochi tidak tahan dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu kami menggunakan sistem pre-order atau sistem PO yang mana produk sudah laku berapa dan kami membuat berapa dan sudah pas. Untuk pemasaran digitalnya kami memanfaatkan media sosial. Itu menjadi tantangan karena bagaimana kami membuat konten atau video yang menarik dan relevan untuk pelanggan, dan pelanggan minat untuk membeli produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi, salam dan bagian. Saya nama Muhsin Fauzi Mukhtar Khalid.
From Group 1, my number study 2021 008 248. Tugas saya sebagai manajer pemasaran yaitu untuk mempromosikan Makcik lewat media sosial like TikTok, Instagram, WhatsApp. Saya memastikan konten yang dibuat bisa menarik konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya dengan NIM terakhir 067. Saya sebagai manajer SDM yang bertugas mengelola sumber daya manusia dari tim kelompok 1 dengan usaha Mochi. Dari manajemen SDM, jadi dalam kelompok kami, awal pertama pertemuan kami melakukan pelatihan seperti pembagian tugas dan juga backup. Hal tersebut kami lakukan guna untuk mengembangkan proses ke depannya dan juga pengetahuan dalam mencapai tujuan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ratnasari dengan NIM 041. Di sini tugas saya di bidang manajemen keuangan, yang dimana tugas saya mengatur keuangan, mengelola keuangan, dan membuat laporan keuangannya serta membuat laporan laba rugi. Baik, yang pertama di sini ada laporan keuangan yang dimana pada tanggal 19 Oktober atau PO pertamanya itu terdapat modal awal berjumlah 350.000 yang didapatkan dari iuran setiap anggota berjumlah 50.000. Nah, selanjutnya itu ada pembelian bahan baku. Jadi ini pengeluaran untuk bahan bakunya sejumlah 150.000. Dan untuk penjualan produk atau pendapatannya itu mendapatkan 180.000. Dan untuk PO kedua pada tanggal 30 Oktober, di sini pengeluarannya pembelian bahan baku berjumlah 116.000 dan penjualan produknya sendiri itu berjumlah 140.000. Nah, selanjutnya itu di PO ketiga pada tanggal 21 November 2024 itu ada pembelian bahan baku yang dimana totalnya itu 151.000 dan penjualan produknya itu mendapatkan 309.000. Selama 3 kali open pre-order ini yang paling banyak mendapatkan pendapatan itu ada di PO ketiga di tanggal 21 November. Nah, kenapa dalam 3 kali open pre-order ini tidak konsisten untuk pendapatannya? Itu mungkin dikarenakan yang pertama minat dari pembeli atau konsumen itu tidak menetap, dan sehingga untuk memproduksinya itu berbeda-beda, maka dari itu pendapatannya pun berbeda. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi di slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu laporan laba ruginya. Yang pertama terdapat total penjualan selama 3 kali open pre-order itu per 21 November 2024 ada 629.000. Dan bahan bakunya atau pengeluaran untuk bahan bakunya itu berjumlah 417.000. Dan total biaya produksi atau harga pokok produksi penjualannya itu berjumlah 417.000. Jadi total penjualan dikurangkan dengan total biaya produksi dan hasilnya itu mendapatkan laba usaha yaitu 211.000. Jadi untuk saldo akhir pada kelompok kami sekarang yaitu 211.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.